Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Angel, NIM 1911043 dari kelas AM3. Video ini akan terbagi menjadi dua materi. Yang pertama adalah teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Materi kedua adalah tentang analisis pesaing. Kita akan masuk ke bagian pertama. Lokasi usaha merupakan faktor yang penting untuk bisnis, karena lokasi usaha adalah tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, dapat terdiri dari tempat perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, proses produksi, penjualan, atau sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Pemilihan lokasi usaha yang tepat dapat memberikan berbagai keuntungan. Yang pertama, seperti pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua adalah lebih mudah dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik dalam jumlah ataupun kualitas. Yang ketiga, menjadi lebih mudah dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus jika lokasinya dekat dengan sumber daya. Yang keempat adalah lebih mudah untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah diperhitungkan untuk perluasan dalam waktu-waktu jangka panjang. Yang kelima adalah memiliki nilai atau harga ekonomi yang jauh lebih tinggi di masa yang akan datang jika memilih tanah yang strategis. Yang keenam, meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat setempat dan pemerintah. Secara umum, pertimbangan untuk menentukan lokasi usaha itu yang pertama adalah jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, dekat dengan konsumen atau pasar. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja di sekitar. Yang kelima, sarana dan prasarana yang tersedia. Yang keenam, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang ketujuh, dekat dengan lembaga keuangan. Yang kedelapan, berada di kawasan industri jika memungkinkan. Yang kesembilan, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Yang ke-10 adalah kondisi adat istiadat atau budaya setempat. Yang ke-11 adalah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Yang ke-12 adalah pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, jenis lokasi untuk usaha itu terbagi menjadi 4, tergantung dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah lokasi untuk kantor pusat, yang kedua adalah lokasi untuk pabrik, yang ketiga adalah lokasi untuk gudang, dan terakhir adalah lokasi untuk kantor cabang. Nah, secara garis besarnya terdapat 6 faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan. Yang pertama adalah ongkos angkut. Jadi apakah ongkos angkut di sekitar wilayah tersebut besar atau tidak? Biasanya ini berpengaruh untuk kegiatan produksi, yaitu biaya distribusi atau biaya transportasi untuk mendapatkan bahan baku atau mengantarkan barang ke gudang. Yang kedua adalah perbedaan upah antar wilayah. Perbedaan upah ini mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi karena tujuan utama investor dan pengusaha adalah untuk mencari keuntungan secara maksimal. Bila upah di suatu wilayah lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain, maka perusahaan akan cenderung memilih di lokasi tersebut. Karena hal ini dapat membantu untuk menekan biaya produksi. Sebaliknya, perusahaan akan cenderung tidak memiliki lokasi pada suatu wilayah bila upah buruhnya relatif tinggi. Yang ketiga adalah keuntungan aglomerasi atau agglomeration economy. Keuntungan aglomerasi ini dapat diperoleh pada lokasi tertentu, yaitu pada kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya dan terkonsentrasi pada suatu tempat, yaitu dalam kata lain adalah kawasan industri. Keuntungan aglomerasi tersebut dapat muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah keuntungan skala besar atau scale economy yang terjadi karena baik bahan baku maupun pasar sebagian telah tersedia pada perusahaan terkait yang ada pada lokasi tersebut. Yang kedua adalah keuntungan lokalisasi atau localization economy yang diperoleh dalam bentuk penghematan ongkos angkut. Hal ini dikarenakan biasanya kawasan industri dibangun dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan pasar. Yang ketiga adalah keuntungan karena penggunaan fasilitas secara bersama, yaitu urbanization economy. Contohnya seperti penggunaan listrik, gudang, armada angkutan, air, dan sebagainya. Biasanya keuntungan ini diukur dalam bentuk penurunan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan fasilitas tersebut secara bersama-sama dengan perusahaan lain. Faktor yang keempat adalah
konsentrasi permintaan antar wilayah atau spatial demand. Dalam hal ini, pemilihan lokasi akan cenderung menuju tempat di mana terdapat konsentrasi permintaan dalam masyarakat yang cukup besar. Bila suatu perusahaan berlokasi pada wilayah di mana terdapat konsentrasi permintaan yang besar, volume penjualan dapat diharapkan untuk meningkat. Faktor yang kelima adalah kompetisi antar wilayah, di mana daya saing perusahaan akan menjadi lebih kuat bila berlokasi dekat dengan konsumennya. Yang faktor keenam adalah harga dan sewa tanah. Dalam rangka memaksimalkan keuntungan dan memperkecil biaya, perusahaan akan cenderung memilih lokasi di mana harga atau sewa tanah lebih rendah. Hal ini terutama akan terjadi pada perusahaan atau kegiatan pertanian yang memerlukan tanah relatif lebih banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang layout. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak di dalam kantor atau di dalam perusahaan tersebut sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Layout yang perlu dilakukan adalah contohnya layout terhadap gedung atau gedung kantor, lahan parkir, bentuk gedung, dan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian ada juga layout ruangan beserta isinya untuk tata letak kantor, seperti kursi, meja lemari, mesin peralatan, ruang arsip, dan sebagainya. Penentuan layout ini biasanya mempertimbangkan faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya yang dikeluarkan, dan fleksibilitas dan pertimbangan lainnya. Layout yang baik di dalam satu perusahaan akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan yang memadai. Kemudian layout juga harus memudahkan untuk melakukan pemeliharaan ruangan atau gedung. Yang kedua adalah pemakaian ruangan menjadi lebih efisien. Artinya, pemakaian ruangan harus dilakukan secara optimal. Jangan sampai ada ruangan yang menganggur atau tidak terpakai, dan juga jangan sampai kurang. Yang ketiga adalah lancarnya aliran material. Artinya, jika layout dibuat secara benar, produksi dan alur informasi dalam perusahaan dapat menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Keempat, layout yang tepat dapat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik, sehingga memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada karyawan. Untuk mendapatkan layout yang baik, perusahaan perlu menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Hal ini mencakup mengetahui jumlah pekerja, jumlah mesin, dan jumlah peralatan yang akan digunakan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kapasitas yang dibutuhkan untuk menentukan layout dan menyediakan tempat atau ruangan untuk komponen-komponen tersebut. Yang kedua adalah peralatan untuk menangani material atau bahan. Maksud peralatan di sini adalah alat-alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Layout juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai, misalnya seperti alat-alat besar untuk derek atau kereta otomatis untuk memindahkan bahan. Yang ketiga adalah lingkungan atau estetika. Keputusan layout juga didasarkan pada lingkungan atau estetika. Tujuannya adalah untuk keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja, seperti penentuan jendela dan sirkulasi udara yang baik. Yang keempat adalah arus informasi. Layout juga harus mempertimbangkan arus informasi yang baik. Pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi antar ruangan atau antar divisi harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Yang kelima adalah biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada kesulitan untuk pemindahan alat atau bahan jika diperlukan. Seperti misalnya pemindahan barang dari satu ruangan ke ruangan lain atau dari satu gudang ke gudang yang lainnya. Ataupun penyusunan tata letak yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, serta manusia. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja yang minimum. Yang ketiga adalah aliran atau arus informasi, bahan baku, produk jadi, dan manusia yang juga lebih baik dan lancar. Yang keempat, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang kelima, pemakaian ruangan yang efisien. Yang keenam, ruang gerak yang cukup atau leluasa untuk operasi maupun pemeliharaan. Yang ketujuh, biaya produksi dan investasi modal yang lebih rendah. Yang kedelapan, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Yang kesembilan, suasana kerja yang baik dan peningkatan moral karyawan.
Yang ke-10 lebih memudahkan konsumen. Yang ke-11 kondisi kerja yang aman atau tingkat keselamatan kerja yang tinggi. Keputusan tentang tata letak atau layout mencakup penempatan yang baik dari mesin-mesin dalam layout pabrik atau setting produksi, dalam kantor yaitu meja-meja dan ruangan, atau dalam pusat pelayanan yang efisien terhadap konsumen. Bagian terakhir adalah tentang platform usaha. Platform usaha adalah alternatif online atau via jaringan dalam hal lokasi usaha. Secara umum, platform adalah situs yang menyediakan layanan jual beli dengan menggunakan website dan jaringan internet. Dalam hal jaringan bisnis yang dijalankan secara online, platform ini diasosiasikan sebagai tempat untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan jenis-jenis platform yang umum digunakan oleh pelaku usaha online adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah website. Penggunaan website dalam bisnis saat ini cukup mudah mengingat banyaknya penyedia domain yang menawarkan berbagai jenis website untuk pribadi ataupun bisnis. Rata-rata penyedia website e-commerce menyediakan fitur content management, marketing online, sistem pembayaran yang sudah terintegrasi dan terhubung dengan kartu kredit, dan juga dilengkapi dengan support system yang dapat membantu mendesain website sehingga lebih rapi dan menarik. Yang kedua adalah marketplace. Marketplace merupakan situs atau platform aplikasi yang menghubungkan pembeli dan penjual. Pada dasarnya, marketplace merupakan pasar online di mana pengguna dapat mendaftarkan bisnisnya secara gratis. Keuntungan marketplace adalah kemudahan melakukan promosi dan tidak perlu takut produk tidak akan meraih konsumen dikarenakan adanya algoritma. Contoh online marketplace adalah seperti Amazon, eBay, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, penggunaan platform usaha untuk usaha kecil dan menengah yang umum digunakan lainnya adalah sosial media dengan jumlah raihan yang besar, misalnya seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Bagian selanjutnya akan membahas tentang analisis pesaing. Yang pertama adalah pengertian pesaing. Menurut Mudrajat, persaingan adalah kegiatan organisasi atau perorangan yang berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sedangkan analisis pesaing ini merupakan suatu perbuatan menganalisa atau mengidentifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan produk serupa yang mirip dengan produk kita untuk menghasilkan produk atau strategi baru yang lebih unggul. Beberapa kegiatan dalam analisis pesaing yang harus dilakukan untuk memantau kegiatan persaingan dalam pasar, menurut Kashmir diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pesaing ini terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis produk yang ditawarkan, yaitu perusahaan perlu mencari tahu mengenai produk yang dijual oleh pesaing secara lengkap dan benar, agar dapat meminimalisir ancaman yang akan menyerang perusahaan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua adalah melihat besarnya pangsa pasar yang dikuasai oleh pesaing. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang atau ancaman. Yang keempat adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan pesaing kita. Bagian yang kedua adalah menentukan sasaran pesaing. Nah, jika sasaran perusahaan pesaing adalah memaksimalkan laba, maka perusahaan perlu mengetahui laba jangka panjang atau laba jangka pendek dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Jika sasaran pesaing adalah untuk memperbesar usahanya, maka perusahaan perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki oleh pesaing tersebut cukup besar. Misalnya, dengan meningkatkan market share dapat dilakukan dengan promosi yang cukup gencar. Bagian ketiga adalah mengidentifikasi strategi pesaing. Semakin ketat persaingan dalam pasar tersebut, maka akan semakin canggih strategi yang dijalankan. Bagian keempat adalah analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua adalah mencari tahu kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, maupun dalam posisi di dalam pasar. Yang ketiga adalah mengetahui market share yang dikuasai oleh pesaing serta tindakan yang dilakukan pesaing terhadap pelanggan.
Nah, bagian selanjutnya adalah strategi menghadapi pesaing. Strategi dalam menghadapi pesaing dalam pemasaran antara lain yang pertama melalui strategi produk. Usaha yang dapat dilakukan antara lain perencanaan produk, mencakup semua kegiatan produsen dan penyalur untuk menentukan susunan produk lain sehingga konsumen dapat membedakan produk kita dengan produk pesaing. Yang kedua adalah pengembangan barang, mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, pembuatan, dan perencanaan bentuk produk baru. Yang ketiga adalah perdagangan, mencakup semua kegiatan perencanaan dari produsen dan penyalur untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar. Nah, dalam perencanaan produk ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama diversifikasi produk. Diversifikasi merupakan bagian strategi produk dengan mengadakan berbagai macam jenis produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen untuk memperbanyak pilihan konsumen terhadap benda yang diproduksi. Diversifikasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu diversifikasi praktis, merupakan kegiatan perusahaan dalam usahanya memasarkan produk baru dengan hanya meningkatkan jumlah warna, model, ukuran, style, dan sebagainya. Yang kedua adalah diversifikasi strategis, kegiatan perusahaan dalam usahanya memasarkan produk baru dengan menambah produk baru yang sama sekali berlainan dengan produk yang sudah tersedia. Faktor yang kedua adalah siklus kehidupan produk atau produk life cycle. Yang pertama adalah tahap perkenalan, pertumbuhan produk, tahap kekuasaan pasar, tahap kejenuhan konsumen, dan tahap kemunduran suatu produk itu sendiri. Strategi kedua adalah strategi penetapan harga. Umumnya penjual mempunyai beberapa maksud dan tujuan dalam penetapan harga produknya. Tujuan tersebut adalah yang pertama untuk mendapat keuntungan maksimum, yang kedua adalah target pengembalian investasi, yang ketiga untuk mengurangi persaingan, yang keempat adalah untuk mempertahankan atau memperbaiki market share. Bagian ketiga adalah strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong adanya permintaan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai oleh promosi dapat dilakukan melalui beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Dari melakukan promosi, pertama-tama perusahaan perlu menarik perhatian konsumen. Dengan adanya ketertarikan tersebut, maka akan tercipta suatu kesan terhadap produk kita. Yang kedua adalah desire atau minat. Dengan adanya kesan dalam benak konsumen, selanjutnya akan terbesit dari pikirannya untuk memiliki produk tersebut. Ketiga adalah interest atau keinginan. Minat yang tercipta setelah adanya kesan yang diciptakan promosi tadi, calon konsumen akan ingin untuk memiliki produk tersebut. Yang terakhir adalah action atau tindakan. Promosi belum dapat dikatakan berhasil sebelum calon konsumen mengadakan tindakan untuk membeli. Jadi dengan keinginan yang kuat tersebut, konsumen akan mengadakan pembelian. Bagian strategi terakhir adalah strategi distribusi. Dalam menyalurkan barang-barang konsumen, ada beberapa jenis saluran distribusi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah zero stage, yaitu saluran distribusi langsung ke konsumen. Yang kedua adalah one stage, yaitu saluran distribusi dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Ketiga adalah two stage, yaitu dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer kecil lalu ke konsumen. Jenis saluran distribusi yang terakhir adalah three stage, yaitu dari saluran melalui agen. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan manufaktur akan menjual ke agen akan menjual ke pedagang besar atau retail, lalu akan dijual melalui pedagang kecil hingga ke konsumen. Bagian terakhir dari analisis pesaing adalah mengidentifikasi reaksi pesaing. Terdapat beberapa reaksi umum dari para pesaing, yaitu pesaing yang santai, yaitu pesaing yang tidak bereaksi dengan cepat terhadap tindakan dalam pasar. Lalu ada pesaing yang selektif, yaitu pesaing yang hanya bereaksi terhadap serangan tertentu yang dianggap membahayakan usahanya. Yang ketiga adalah pesaing penyerang, yaitu pesaing yang bereaksi dengan gesit dan kuat terhadap setiap serangan dari pesaing-pesaingnya. Jenis terakhir adalah persaingan stokastik atau tidak terduga, yaitu pesaing yang tidak menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan. Pada akhirnya, analisis pesaing ini penting dilakukan karena perubahan di dalam pasar dipengaruhi oleh aksi yang dilakukan antar perusahaan dalam merespon dan memenuhi permintaan pasar.
Nah, sekian video dari saya tentang teknik penentuan lokasi, layout, dan platform, serta tentang analisis pesaing. Mohon maaf jika ada salah kata, dan video ini akan diupload untuk kepentingan nilai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih.